Menurut Webster Trade New International Dictionary, pengertian public speaking adalah the act of process of making speeches in public atau proses pembuatan pembicaraan di depan publik. Atau yang kedua, the art of science of effective oral communication with an audience, yang artinya adalah sebuah seni atau ilmu pengetahuan mengenai komunikasi yang efektif dengan audiens atau dengan para pendengarnya. Welcome to Kamar Pergerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kamar Pergerakan, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai tips berlatih public speaking untuk sahabat-sahabat sekalian. Yang mana public speaking ini sangat penting untuk diketahui oleh sahabat-sahabat, karena seringkali gini, kita itu sudah memiliki pemikiran ataupun sudah berpikir kritis tentang apa yang ingin kita sampaikan, tetapi ketika kita menyampaikan seringkali itu menjadi hilang di dalam pemikiran kita. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Mungkin karena itu kurang dilatih secara public speaking kita. Nah, maka daripada itu menurut saya sangat penting untuk menyampaikan mengenai keilmuan tentang bagaimana sih supaya kita itu bisa menyampaikan ilmu pengetahuan yang kita miliki itu kepada halayak ataupun kepada orang banyak. Nah, di sini ada kurang lebih 5 tips yang nantinya akan saya sampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian dalam proses berlatih public speaking yang bisa membuat sahabat-sahabat itu berbicara di depan publik tanpa ada keraguan. Karena biasanya yaitu kita itu ingin berbicara tetapi masih banyak keraguan dalam pikiran dan hati kita, yang pada akhirnya apa yang kita sampaikan itu tidak sampai kepada pembicara ataupun kepada lawan bicara kita. Nah, di sini yang pertama, tips yang pertama untuk kita berlatih public speaking yaitu dengan terbiasa membaca buku. Karena apa? Karena dengan membaca buku itu bisa menambah pembendaharaan kata kita, kemudian menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kita dari apa yang kita baca. Karena sejatinya ketika kita ingin menyampaikan sesuatu kepada orang lain, minimal kita secara pribadi itu sudah memiliki keilmuan terlebih dahulu tentang apa yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Nah, mirisnya kan kita itu hanya berbicara mengenai pengalaman saja tanpa ada landasan yang jelas daripada apa yang sudah kita baca. Maka dari itu, membaca buku menjadi sesuatu hal yang penting untuk kita berlatih public speaking. Karena itu adalah landasan teoritik untuk kita menyampaikan keilmuan kepada orang lain, dan orang lain itu akan lebih mudah menerima ketika landasan daripada apa yang kita sampaikan itu berlandaskan teori dan pengetahuan yang jelas daripada apa yang sudah kita baca. Nah, itu yang pertama, yaitu membaca buku. Kemudian yang kedua, tips yang kedua yaitu berdiskusi ataupun sharing dengan sahabat-sahabat kita yang lain. Setelah tadi kita itu membaca buku, apa yang sudah kita baca daripada buku tersebut itu minimal kita juga sharingkan kepada orang lain, supaya apa yang sudah kita baca itu bukan hanya menjadi sudut pandang kita pribadi saja, tetapi ada sudut pandang orang lain yang menjadi hasanah daripada apa yang sudah kita baca. Pemikiran yang kita baca itu apakah memang sudah sesuai dengan pemikiran orang lain atau tidak. Nah, maka dari itu berdiskusi atau sharing untuk melatih daripada pengetahuan kita itu sangat penting, supaya nantinya ketika kita menyampaikan kepada orang lain, apa yang kita sampaikan itu bisa menjadi lebih afdol ataupun bisa menjadi lebih baik. Karena apa? Bukan hanya daripada sudut pandang kita saja, dari apa yang kita baca, apa yang kita lihat saja, tetapi ada proses internalisasi keilmuan daripada diskusi ataupun sharing yang kita lakukan dengan sahabat kita. Dan itu juga melatih. Ketika kita sharing dengan sahabat, di situ ada proses di mana kita itu berbicara untuk bisa menyampaikan. Minimal itu adalah proses awal sebelum kita berbicara di depan publik. Sharing ataupun diskusi itu menjadi sangat penting untuk kita bisa berbicara di depan orang banyak. Nah, itu yang kedua. Kemudian tips yang ketiga, yaitu kita itu harus menjadi pendengar yang baik. Karena sejatinya seseorang yang
yang sudah pandai berbicara itu dimulai daripada mendengarkan orang lain berbicara. Ketika dia mendengarkan orang lain tentang apa yang dia bicarakan, tentang bagaimana cara dia menyampaikan, itu menjadi sebuah nutrisi pengetahuan bagi individu yang mau berlatih. Karena gini, proses nantinya ketika kita itu ingin menjadi pembicara yang baik di depan orang-orang, tanpa adanya proses mendengarkan ataupun menjadi pendengar yang baik, itu bisa dikatakan sangat sulit gitu. Dalam arti menghargai bahasanya, ketika kita ingin didengar oleh orang lain tetapi kita sudah tidak mau mendengar orang lain, ya itu adalah hal yang konyol juga menurut saya. Maka dari itu penting kiranya untuk seseorang yang mau berlatih public speaking, dia itu harus mampu mendengarkan orang lain yang berbicara atau menyampaikan keilmuannya, supaya kita memiliki referensi di mana apa yang dia katakan, bagaimana cara dia berbicara itu menjadi pola yang nantinya akan kita lakukan juga kepada sahabat-sahabat yang lain. Nah, menurut saya itu adalah hal yang penting karena sejatinya tadi dikatakan pembicara yang baik itu dimulai daripada pendengar yang baik. Itu adalah proses yang ketiga. Proses yang ketiga, kita itu harus mampu menjadi pendengar yang baik. Nah, selanjutnya adalah proses yang keempat ataupun tips yang keempat, di mana ketika kita tadi sudah membaca buku, kemudian berdiskusi ataupun sharing dengan sahabat-sahabat kita, sudah menjadi pendengar yang baik, kita itu harus mencoba ataupun keberanian untuk menyampaikan apa yang sudah kita dapatkan dari proses kita membaca, proses kita diskusi, dan mendengarkan daripada orang lain itu. Keberanian adalah kunci untuk bisa berbicara di depan publik. Dalam arti tips yang keempat adalah keberanian. Seseorang yang memiliki keberanian tanpa dilandasi keilmuan, mungkin dia hanya bisa berbicara tanpa memiliki bobot nilai yang cukup. Tetapi orang yang sudah memiliki keilmuan, orang yang sudah ditempa dengan proses yang cukup panjang dengan apa saja yang dia butuhkan secara keilmuan, pengetahuannya untuk disampaikan kepada orang lain, ditambah dia juga memiliki keberanian yang kuat atau kepercayaan diri yang bagus, maka apa yang dia sampaikan itu adalah akan mendapatkan pemahaman daripada akan lebih mudah diterima oleh orang lain. Karena apa? Karena dia sudah berani menyampaikan dan memiliki bobot pengetahuan atau keilmuan yang bisa dicerna oleh orang lain. Maka dari itu, keberanian merupakan kunci di mana seseorang itu ingin berbicara di depan publik. Dan yang terakhir adalah, tips yang terakhir itu, teruslah berlatih. Di mana seseorang yang sudah terus-terusan berlatih tentang bagaimana cara dia berbicara di depan publik, di depan umum, maka akan ada proses evaluasi. Dan setelah proses evaluasi, ketika hari pertama dia berbicara seperti ini, di pertemuan selanjutnya dia berbicara seperti apa, itu akan ada proses evaluasi, perbaikan-perbaikan yang nantinya ke depannya dengan terus kita berlatih tentang bagaimana cara kita menyampaikan keilmuan di depan orang banyak, itu akan lebih mudah, akan lebih mengasah terhadap kemampuan public speaking kita. Maka dari itu, teruslah berlatih. Sebagaimana kita sudah paham, sudah bisa berbicara di depan publik, tapi proses berlatih itu terus kita lakukan. Karena bahasa mencari tentang sebuah formulasi yang lebih baik, menurut saya itu sangat penting untuk dilakukan oleh sahabat-sahabat yang menginginkan proses daripada pemaknaan dirinya itu dalam proses public speaking itu bisa didapatkan. Nah, mungkin itu 5 tips dari saya untuk berlatih public speaking bahasan di awal. Karena tips-tips yang lain mungkin sudah banyak orang yang menyampaikan tentang bagaimana caranya dia itu menyampaikan di depan publik, itu adalah hal yang umum. Tetapi ini adalah hal dasar yang menurut saya sangat penting untuk dipahami terlebih dahulu oleh sahabat-sahabat sekalian. Nah, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini agar apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan mendapatkan notifikasi daripada video-video yang akan saya sampaikan selanjutnya. Teruslah hidup dan berkarya atau mati dalam kegelisahan, serta jadikan setiap orang sebagai guru dan setiap tempat sebagai sekolah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.